Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kita ulang lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pada Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hidup kami bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau Allah yang kami sembah. Engkau Tuhan yang setia, janjimu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya. Ya benar Tuhan, Engkau Allah yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan, Engkau Allah yang kami muliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Engkau sumber pengharapan dalam kehidupan kami, Engkau sumber kedamaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di minggu keempat, minggu terakhir di bulan Maret, yakni di tanggal 28 Maret tahun 2021. Kalau kita flashback dan tengok ke belakang,
1 tahun yang lalu persis di bulan Maret itu adalah kali terakhir kita mengadakan ibadah secara tatap muka, tepatnya di minggu kedua. Kemudian minggu ketiga dan keempat di bulan Maret kita sudah melakukan ibadah secara online dan tanpa terasa sudah 1 tahun kita melakukan ibadah secara online. Kita percaya bahwa kita melakukan ini semua untuk kebaikan bersama dan satu hari nanti pasti kita akan kembali beribadah secara tatap muka. Puji nama Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Rut pasal 2 ayat 1-3. Kitab Rut pasal 2 ayat 1-3, judulnya di Alkitab, Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Demikian firman Tuhan. Perhatikan di sana kalimatnya menarik, kebetulan. Kebetulan ada ia di sana di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang coincidence. Tentang coincidence. Coincidence adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah kebetulan, ya. Kebetulan. Kalau harfiahnya kan insiden dari kalimat tiba-tiba gitu, tidak diduga-duga, kebetulan gitu ya. Jadi coincidence ini bicara tentang kebetulan. Kenapa saya membahas ini? Karena seringkali sebagai orang percaya hidup kita juga mengalami tanda kutip coincidence. Kebetulan-kebetulan. Dan ternyata kata coincidence atau kebetulan itu juga dicatat di Alkitab. Barusan kita baca dari kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga, kebetulan itu adalah tanah milik Boas. Kita semua tahu siapakah Rut. Rut adalah wanita asing, wanita Moab, bukan orang Yahudi. Ia kemudian menikah dengan anak dari Naomi. Naomi adalah wanita Yahudi, punya suami Elimelek, dan Elimelek sudah mati, kemudian suami dari Rut juga sudah mati, tinggallah Rut bersama dengan mertuanya Naomi. Kemudian Rut ikut dengan Naomi ke tanah asalnya, yakni di tanah Yehuda sana. Ia pulang kampung ke sana, ia beribadah kepada Allahnya Naomi, dan juga ia tetap mengabdi kepada ibu mertuanya. Kemudian kita tahu cerita tentang Rut, akhirnya dari sinilah awal mula pertemuan Rut dengan seorang yang bernama Boas, dan akhirnya ia menikah dengan Boas. Rut yang seorang janda, mertuanya seorang janda, yang tadinya tidak memiliki penolong, pemelihara, dan kemudian penyantun hidup, tiba-tiba mendapatkan pertolongan bertemu dengan Boas. Ini adalah gambaran sebenarnya hidup orang percaya juga. Kita bertemu dengan juru selamat yang menolong, menyantun, menuntun, dan memelihara hidup kita. Dan kita semua tahu Rut dan Boas ini adalah kakek buyut dari Daud. Ya, kemudian ia memperanakan Obed memperanakan Isai memperanakan Daud. Tapi saya sedang tidak membahas yang namanya Obed, Isai, Daud, ataupun juga secara spesifik Rut dan Boas, tapi yang saya mau bahas adalah kata kebetulan. Berapa banyak di antara kita yang dalam hidup ternyata pernah mengalami tanda kutip kebetulan-kebetulan itu. Ada apa tentang coincidence dan kebetulan? Hari ini 3 hal yang bisa kita pelajari sebagai orang percaya dalam hidup kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami coincidence atau kebetulan. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi di ayat yang ketiga. Pergilah ia, di sini adalah Rut, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kata kebetulan atau coincidence. Sebagai orang percaya, 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ternyata kebetulan atau coincidence itu sesungguhnya ada dalam rancangan kedaulatan Allah. Allah yang maha besar, kita yang kecil di sini, kita melihat dari skop kecil, kebetulan loh kok aku ketemu Bapak itu gitu. Ya, karena kita tidak mengetahui dan kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tapi kalau kita tarik dari skop yang besar, sesungguhnya kebetulan dalam hidup orang percaya itu ada dalam rancangan kedaulatan Allah.
Allah mengizinkan itu terjadi karena itu ada dalam rancangannya yang indah. Bukan maksud jahat, tetapi untuk kebaikan kita semua. Seperti cerita tadi, kok bisa kebetulan itu tanah milik Boas masih kerabat Elimelek. Elimelek itu mertua lakinya yang sudah meninggal. Ternyata dari situ dia bertemu dengan Boas dan akhirnya mereka menikah dan kemudian memiliki keturunan yang akhirnya menurunkan juru selamat Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya kebetulan atau coincidence dalam hidup kita sebagai orang percaya ada dalam rancangan Allah. Hari ini apapun yang kau alami, apapun yang saat ini sedang terjadi, sebagai orang yang sudah bertobat, lahir baru dan percaya Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut dan berkata, aduh kenapa sih harus begini, harus begitu. Sesungguhnya Allah menjadikan semuanya baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan sesungguhnya dalam hidup orang percaya, coincidence atau kebetulan tadi ada dalam rancangan kedaulatannya. Kedaulatan di sini bicara seorang raja yang berdaulat atas wilayahnya. Dia pun berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Hidupmu dan hidupku bukan lagi milik kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, itu adalah milik Dia. Sehingga ada dalam hak prerogatifnya Dia, ada dalam kekuasaannya untuk mengatur setiap aspek kehidupan kita. Saya ingat pula sebuah cerita bagaimana saya pernah pelayanan keluar kota, ya, kemudian saya naik pesawat. Saya naik pesawat keluar kota. Ketika saya sudah pelayanan seharian, kemudian pesawatnya itu sekitar sore kalau saya tidak salah jam 5, saya harus terbang keluar kota. Ternyata di jalan sudah macet, saya sudah datang harus jauh-jauh jam sebelumnya. Ternyata sampai di bandara pesawatnya delay. Delaynya pun bukan setengah jam, tetapi kurang lebih 2 jam. Saya menunggu, duduk, ya, karena tidak mungkin saya bisa tidur dengan nyenyak karena harus menunggu panggilan boarding. Tiba saatnya panggilan boarding, ya, sudah begitu malam di Bandara Soekarno-Hatta pada waktu itu sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, itu antrean di runway begitu padat sehingga mau terbang saja ini sudah delay 2 jam, masih harus antre sekitar 45 menit untuk terbang. Mau turun saja, kebetulan saya juga turunnya di kota besar gitu di Bali kalau saya tidak salah, di Denpasar, ya. Itu juga antre malam. Jadi saya tuh sudah sudah sampainya malam sekali. Dan kebetulan saya juga belum makan. Cari makan juga di mana-mana tutup. Aduh, saya sudah pusing. Akhirnya saya bungkus makanan yang mudah saja untuk saya bawa ke hotel. Dan itu badan sudah lelah sekali. Tiba waktunya saya masuk di hotel, saya check in dan setahu saya disiapkan kamar yang biasa lah, yang standar deluxe biasa. Namun ketika saya check-in, mendadak dari pihak manajemennya berkata, loh Pak, kebetulan. Nah, ada kalimat seperti itu. Bapak ini check-in jam 10 malam, padahal sudah di-booking bisa masuk jam 2. Jam 2 siang loh, saudara. Tapi saya check-in tuh sudah hampir tengah malam, jadi di atas jam 10 malam. Gitu. Jam 10 ini baru ada yang keluar, padahal dia baru masuk jam 2. Kemudian sudah langsung dirapikan, kamarnya ini kosong, Bapak bisa tempati kamar itu. Loh kenapa? Kamar yang lain juga nggak apa-apa. Oh ini kamar suite. Jadi Bapak akan di-upgrade ke kamar suite. Waduh, kok kebetulan ya saya adalah orang yang check-in-nya di atas jam 10 malam. Udah hampir tengah malam, padahal besok paginya saya ada pelayanan. Saya pingin segera tidur. Saya pingin segera untuk beristirahat. Akhirnya saya kembali raut mukanya jadi ceria, padahal badan itu sudah lelah. Waduh, dapat suite. Akhirnya saya masuk ke dalam kamarnya dan memang betul, kamarnya ada ruang tamu, waduh ada bathtubnya, waduh ini kamarnya indah sekali, ini luar biasa. Saya bisa menikmati istirahat yang semewah-mewah yang padahal sebenarnya saya tidak dipesankan kamar itu. Dari sini saya menyadari bahwa tidak ada dalam artian kebetulan yang kebetulan gitu. Tetapi sesungguhnya kebetulan itu diizinkan Allah karena ada dalam rancangan kedaulatannya. Jadi Tuhan izinkan saya kok kebetulan check-in-nya sudah di atas jam 10 malam, ada orang yang nginap di kamar suite, keluar tiba-tiba jam 10 malam, tidak jadi besok paginya, kamar itu dibersihkan, saya di-upgrade ke kamar tersebut. Jadi sekali lagi sebagai orang percaya, yang pertama, coincidence atau kebetulan sesungguhnya ada dalam rancangan kedaulatan Allah. Yang kedua kita pelajari, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi yang kedua, sebagai orang percaya yang bisa kita pelajari tentang kebetulan ini mengajarkan kita untuk menghayati bahwa Allah hadir di tengah kita. Saya ulangi sekali lagi, kebetulan atau coincidence yang kita alami dalam hidup sebenarnya mengajarkan kita untuk menghayati
bahwa Allah hadir loh di tengah-tengah kita. Dia mendengar keluh kesahmu, dia melihat keadaan hidupmu, dia tahu dan dia pasti menolong dan sanggup menolong tentu pada waktunya dan dengan caranya. Ruth kita semua tahu dia adalah seorang janda. Mama mertuanya juga janda. Naomi, mereka pulang kembali ke kampung halaman dari Naomi karena mau diharapkan apa di tanah perantauan. Ya, papa mertuanya Elimelek sudah nggak ada, suami dari Ruth juga sudah tidak ada, ya semuanya sudah tidak ada. Akhirnya Ruth bilang, ya sudah aku ikut kepadamu Naomi, ke tanah di mana engkau berasal, Allahmu adalah Allahku, dia kembali. Sesungguhnya pada konteks zaman itu, seorang janda itu adalah orang yang perlu dikasihani karena tidak memiliki kepala keluarga, tidak memiliki penopang, tidak memiliki penolong, tidak memiliki tulang punggung. Artinya semua harus dia yang kerja untuk hidupnya dia, dan secara nama kalau pergi ke acara-acara itu harus jelas ini suaminya siapa. Dia tidak punya itu gitu. Dia tidak punya, dan tuh pergumulannya itu berat loh. Dan dia pun ke sana untuk memungut. Kalau ada kira-kira yang bisa dipungut, bisa untuk dimakan, saudara. Jadi sebenarnya hidupnya pada waktu itu mengalami keadaan yang tidak mudah. Tetapi kok kebetulan dia memungut di tempat tanah milik Boas. Disitulah dia bertemu dengan Boas. Maka yang kita bisa pelajari yang kedua, sesungguhnya kebetulan-kebetulan itu. Pada akhirnya kan Ruth menikah dengan Boas. Dia akhirnya memiliki penolong, memiliki kepala keluarga, memiliki pelindung, memiliki pengayom, memiliki penyantun, memiliki tulang punggung akhirnya. Akhirnya saudara itu berawal dari kebetulan dia mungut di tanah milik Boas. Jadi kebetulan ini mengajarkan kepada kita untuk menghayati bahwa sesungguhnya Allah hadir kok di tengah kita. Kita ada di keadaan seperti sekarang ini, tidak mudah. Allah tahu, Allah hadir, dan Allah sanggup menolong kita semua. Saya ingat betul cerita 1 tahun yang lalu persis di bulan Maret ini. Di bulan sebelumnya kalau tidak salah Februari, pihak manajemen di hotel di mana kami sewa untuk ruang ibadah mengatakan ini akan naik tarifnya. Dari pihak manajemen tidak salah karena ini sudah diputuskan oleh ownernya gitu. Saya bilang naik berapa persen, saya lupa naik berapa persen, 25% kalau tidak salah, saudara. Wah, cukup banyak ya, karena GOB Surabaya juga bukan gereja besar, kita gereja perintisan. Dan saya katakan, loh sewa belum sampai 2 tahun, sudah ada kenaikan lagi, gitu. Orang gaji aja belum tentu naik dalam 1 tahun, gitu. Ini kita semua tahu juga, rohani, saya bukan sedang jual minyak bumi atau batu bara, atau saya bisnis kayu atau permata. Ini saya beribadah untuk rohani. Manajemen mengerti keadaan saya, keadaan kami, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena owner nggak mau tahu. Pokoknya naik. Gitu. Owner nggak mau tahu ini urusannya untuk ibadah atau tidak. Tapi ternyata saya waktu itu bergumul, gimana Tuhan, bagaimana ini? Ternyata Tuhan menolong dengan tiba-tiba bulan depannya itu pandemi sudah merebak. Ya, yang tadinya kita hanya dengar virus corona itu mungkin dari Wuhan, tiba-tiba nyebar ke Korea, tiba-tiba nyebar mulai masuk ke Malaysia. Pada bulan Maret tahun lalu persis sudah merebak ke Indonesia, bahkan sampai ke kota di luar kota Jakarta dan Bali yang sebagai tempat persinggahan yang paling besar. Wow, sejak itu diputuskan pada waktu itu di Surabaya dikatakan kalau bisa ibadah semua ditiadakan dulu. Akhirnya ya udah saya tiadakan, saudara. Yang harusnya bulan April harus bayar sewa naik, ternyata dari April sampai sekarang ibadah masih dilakukan secara online. Dan pihak hotel pun tidak ada masalah karena mengerti ini masalah yang dihadapi kita semua. Hotel pun pada akhirnya hotel di mana saya biasa melakukan sewa untuk ibadah itu akhirnya juga mengalami penurunan dalam artian semua hotel, bukan hanya di tempat di mana saya sewa, di Bali, di mana-mana mengalami penurunan. Bahkan saya lihat pergi jalan-jalan ke hotel-hotel itu mereka menawarkan program murah, buy now, ya kan, pay now, stay later gitu. Karena apa? Karena pengunjungnya, customernya semua mulai menurun. Dan di situ saya melihat ternyata inilah cara pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terjadi lewat kebetulan kok bulan Maret ada pandemi. Sehingga ya sudah, saya bulan Maret masih bayar secara normal, harusnya April yang saya bayar naik 25%, tidak jadi. Karena pada waktu itu mana orang yang berani untuk buka, karena itu begitu merebaknya pandemi. Dan dari sini saya belajar bahwa ternyata dari kebetulan kita bisa belajar menghayati bahwa Allah hadir kok di tengah persoalan kita. Dan dia tahu, dia sanggup menolong dengan caranya dan waktunya yang indah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat
Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kata kebetulan. Dan ini kita belajar dari sisi sebagai orang percaya, kebetulan-kebetulan itu apa sih? Yang ketiga, kebetulan atau coincidence, judulnya hari ini adalah coincidence, sebenarnya menunjukkan cara kerja Allah yang misterius. Ya, kalau kita lihat bagaimana tadi Ruth di tanah Moab sudah hopeless keadaannya. Ya, itu adalah tanahnya dia, tapi dia pun sebenarnya sudah menikah dengan seorang Yehuda, harusnya dia mengikut suaminya nggak ada. Dia tidak punya penolong, tidak punya kepala keluarga, tidak punya penyantun, tidak punya tulang punggung, tidak punya pengayom. Waduh, udah hopeless hidupnya. Mertuanya juga sudah tidak punya apa-apa, harus balik mereka, mengikutlah dia ke tanah mertuanya. Tapi ternyata peristiwa ini mempertemukan dia dengan Boas yang akhirnya menjadi suaminya, memberikan kehidupan baginya, menjadi penyantunnya, penolongnya, pemeliharanya, pengayomnya, menjadi kepala keluarga bagi seorang yang namanya Ruth. Ternyata kebetulan atau coincidence menunjukkan cara kerja Allah yang misterius, saudara. Hari ini, apapun yang engkau alami kelihatannya kebetulan, mungkin kau tidak menyukainya, tapi kalau engkau sungguh-sungguh sudah ikut Tuhan, bertobat, lahir baru, percayalah, mungkin dari situ ada cara kerja Allah yang misterius untuk menolong dirimu. Sebagai penutup, saya ingat sebuah cerita bagaimana tentang ada seorang tua yang mencari sekolah untuk anaknya, ya, mau ditaruh anaknya di situ, ya, kemudian dia harus bolak-balik karena ada saja file yang ketinggalan, ada saja yang kurang, ya. Nah, tiba saatnya setelah dia bolak-balik, tiba-tiba dia masuk ke sekolah itu, ini sekolah yang bagus, sekolah yang punya nama. Lalu kemudian pada waktu dia datang bersamaan sedang ada rapat yayasan dan juga bersama dengan pengurus, kepala sekolah dan lainnya. Lalu mungkin karena mau rapat, ya saya mau kasih file aja gitu, karena anak saya mau dimasukkan ke sini, kan sekolah pendaftarannya susah dan bangku semua sudah penuh. Karena ada dewan semua di situ, saudara, dari yayasan dan pengurus sampai kepala sekolah. Tadinya dia hanya urusan sama orang pendaftaran aja. Ya sudah, masukkan saja anaknya dia. Tidak apa-apa kok, ketambahan satu. Saya percaya masih ada satu bangku. Setelah itu ditutup, tidak boleh lagi masuk, saudara. Karena ini sekolah prestis dan bagus. Waduh, orang tuanya senang sekali. Kok bisa anaknya didaftarkan lalu masuk, ya, dengan cara yang sangat mudah. Kok bisa ketika semua filenya sudah ada, file yang dibutuhkan, entah mungkin ijazah sebelumnya, prestasi-prestasinya, dan sebagainya, itu dikumpulkan di saat dia datang ke sekolah sedang ada rapat besar. Ya, dari yayasan, anggota dewan semua, dari guru-guru, dan juga ada kepala sekolah, sehingga dikatakan dia sudah masukkan saja dia. Ternyata dari kebetulan ini, kita bisa melihat cara kerja Allah yang misterius. Hari ini saya berdoa kita semua boleh tetap terus maju di dalam Tuhan. Walaupun di keadaan pandemi seperti ini, kita percaya Allah bekerja. Ya, kebetulan Tuhan izinkan karena ada dalam rancangan kedaulatannya. Kemudian kita juga percaya bahwa lewat kebetulan kita bisa mengetahui bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang misterius, saudara. Jadi hari ini saya berdoa kita semua boleh tetap terus semangat dan maju di dalam Tuhan, dan kita percaya satu hari nanti kita semua boleh kembali beribadah secara tatap muka, dan apapun yang saudara alami saat hari ini, walaupun kelihatannya tidak mudah dan kelihatannya kebetulan, percaya Allah bekerja di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman tersebut hidup, berakar, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan menonton program ini. Tuhan berkati, Tuhan lawat pekerjaan tangan, karir, usaha, profesi, bisnis, pelayanan rumah tangga, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo dan jajarannya semua ke bawah, para menteri, panglima TNI, Kapolri, dan birokrat, gubernur, wali kota, bupati dimanapun berada. Program vaksinasi berjalan dengan lancar, seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya dan jemaatnya, serta programnya ke depan kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga,
penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.